Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kehidupan kepada kita sampai hari ini tanggal 12 bulan Dzulqa'dah tahun 1441 Hijriah, yang mudah-mudahan dengan segala nikmat Allah Subhanahu wa taala semakin menambah kualitas keimanan, ketakwaan serta amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Kita di awal pengajian ini jamaah sekalian, setelah libur cukup panjang, alhamdulillah kita masih diberikan kemudahan untuk bisa bertemu kembali meskipun dalam suasana yang sedikit berbeda, dalam suasana kita berhati-hati dari wabah corona. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan keluarga dari segala macam mara bahaya, dari segala macam penyakit dan wabah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan tersebut sebagai sarana kita bertaqarrub kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan kitab Syama'il An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitab yang berjudul karakteristik dan kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam, karya Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, yang disyarah oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu taala. Kita sudah libur panjang sama sekalian. Kalau sesuai catatan saya di sini sampai halaman 366 dari file Arabiknya pada paragraf yang pertama. Berarti bab yang ke 47 itu belum selesai. Coba dicocokkan dengan catatan yang aktif sampai terakhir. Bab 47 itu sudah kita selesaikan atau belum? Sudah. Berarti kita masuk ke bab 48 Baik. Nah. Baik, kita lihat bab yang ke-48. Ini bagian bab-bab terakhir Insyaallah selesai nanti di bab ke-56. Ini sisi yang sebelah kiri itu adalah judul-judul babnya. Sebelah kiri kita berada di bab ke-48, bab majaa fi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab riwayat-riwayat yang datang yang menjelaskan tentang bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum masuk kepada hadis-hadisnya, maka di sini Syekh Abdul Razak hafizahullah taala menjelaskan muqaddimah berkaitan dengan bab ini. Kata beliau, al-khuluqu huwa ma yata'allaq bi adabil insan al-batinah. Jadi akhlak itu adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan adab-adab seseorang secara batin. Akhlak itu segala sesuatu yang berkaitan dengan adab seseorang secara batin. Wa ma yata'allaq bi adabihi adh-dhahirah. Dan juga ada yang berkaitan dengan adab-adab secara zahir. Jadi ada adab-adab secara batin kaitannya, ada akhlak itu yang berkaitan dengan adab-adab secara zahir. Lalu beliau mencontohkan di sini di antara akhlak yang berkaitan dengan adab batin seseorang, mithlu as-sabr, kesabaran. Jadi ternyata kesabaran ini termasuk dari akhlak seseorang secara batin. Ini barangkali faedah yang bagus dari beliau.
pembagian akhlak menjadi dua, ada yang secara batin, ada yang secara zahir. Ya, sabar. Ya, jadi orang yang sabar baik di dalam menjalankan ketaatan, di dalam menjauhi larangan, di dalam mendapati musibah dia bersabar, artinya dia punya akhlak secara batin, yaitu apa? Sabar, gitu ya. Yang kedua, di antara contohnya kata beliau al-haya, ya, rasa malu. Ya, tentu rasa malu yang di sini yang dimaksud yang positif ya jemaah sekalian, ya. Rasa malu dari berbuat dosa, ya, rasa malu ya sebagaimana dia mencontoh malunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan malu yang menghalanginya dari kebaikan. Ya, jadi bukan malu aku malu nggak mau ikut pengajian. Ya, ini bukan malu yang baik. Ya, aku mau beramar ma'ruf atau nahi mungkar. Ini bukan malu yang baik, tetapi malu yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga di antara contohnya al-karam. Ya, al-karam sifat mulia atau dermawan. Ya, sifat mulia atau dermawan. Ya, jadi secara batinnya dia dermawan, punya sifat apa? Loman, karom. Ya, tentu ini berimplikasi kepada cerminannya apa? Di dalam zahirnya. Ya, dia berinfak, dia bersodako dan sebagainya. Cerminan dari akhlak karomnya tersebut atau dermawannya. Ya, tentu ini dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama kita memotivasi kita untuk memiliki sifat al-karam. Ya, menjauhi sifat yang sebaliknya. Itu sifat apa? Al-bukhlu. Ya, sifat kebakhilan, kekikiran. Ya, yang mana dengan kekikiran itu seseorang menahan dari hartanya. Ya, tidak mau berzakat, sedekah, infak dan sebagainya. Kemudian yang kedua, wa ma yata'allaq bi adabihi dzahirah. Ya, ada yang bersifat kaitannya itu dengan adab-adab yang zahir, ya, seperti husnil muamalah. Ya, husnil muamalah, ya, artinya bermuamalah yang baik, ya, berinteraksi dengan baik. Ya, Masya Allah, kita lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana interaksinya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabat, dengan keluarga beliau, bahkan dengan orang yang memusuhi beliau. Ya, dengan orang yang memusuhi Rasulullah SAW sendiri, beliau akhlaknya luar biasa. Ya, bagaimana akhlak beliau kepada Da'thur yang sudah memegang pedangnya. Nabi SAW sedang istirahat, lalu orang tersebut bertanya, ya, siapa yang akan menghalangimu wahai Muhammad dari pedangku ini? Maka Nabi SAW menjawab, Allah, Allah, Allah. Ya, kemudian dibalik oleh Nabi SAW, pedangnya dipegang, lalu beliau bertanya kepada orang tersebut, siapa yang akan menghalangimu dari pedangku ini? Maka dia mengatakan, tidak ada ya Rasul, kecuali kalau engkau mau memaafkanku. Akhirnya dimaafkan oleh Nabi SAW, padahal tadinya ingin membunuh Rasulullah SAW. Kita lihat juga bagaimana akhlak beliau kepada seorang Arab Badui yang tiba-tiba datang ke masjid, kemudian dia menyelesaikan hajahnya di dalamnya. Ya, belum sampai ilmu kepada orang Badui tersebut bagaimana cara bersuci yang baik. Ya, para sahabat hendak memukulinya, tapi Nabi SAW menyuruh membiarkan, ya, hingga selesai. Ya, kemudian diperintahkan untuk dibawakan satu timba air, kemudian disiramkan ke bekas, ya, air kencingnya tersebut. Ya, namun dulu beda dengan sekarang, ya. Dulu nggak ada karpet, ya, jadi langsung dari apa? Tanah gitu, ya. Jadi dikasih air yang meresap ke dalamnya, demikian. Baik. Termasuk juga jamaah sekalian, sidqil lahjah, ya, sidqil lahjah artinya perkataan yang jujur, kebenaran di dalam lahjah, kebenaran di dalam berkata. Ya, ini juga sesuatu yang sifatnya akhlak secara zahir. Dan Islam memerintahkan kita untuk berkata benar. Ya, tidak boleh kita berkata kebohongan, ya, dalam bentuk apapun, kecuali dalam beberapa perkara. Ya, apa misalnya jemaah sekalian? Misalnya di medan perang, ya, di medan perang, ya. Kemudian musuh bertanya tentang jumlah kaum muslimin, lalu kita tidak mengatakan yang sebenarnya. Nah, ini boleh karena al-harbu khid'ah, ya, peperangan itu adalah merupakan khid'ah, tipu daya. Ya, demikian. Ya, atau tujuannya mendamaikan dua orang yang bersengketa. Ya, ini dibolehkan. Termasuk juga kata beliau wa talaqa al-wajh, ya, wa talaqa al-wajh, ya, wajah yang berseri-seri. Ya, wajah yang berseri-seri. Masya Allah, kita ketemu saudara kita
wajah berseri-seri, kita ketemu istri, ketemu suami, ketemu anak kita, ketemu orang tua, ya, dengan wajah yang berseri-seri, ini termasuk akhlak yang baik secara apa? Secara zahir. Ya, dan ini insya Allah akan menenangkan jiwa jemaah sekalian, ya. Orang yang wajahnya berseri-seri, penuh dengan ketenangan, ya, ini tentu berimplikasi kepada batinnya. Ya, demikian. Wa ghairi dzalik, dan hal-hal lainnya. Ya, baik. Ya, kenapa kok bisa termasuk akhlak ini jemaah sekalian? Talaqatul wajh. Ya, wajah berseri-seri, karena ini bisa memasukkan kebahagiaan kepada saudara kita. Ya, kita kalau ketemu orang wajahnya ya penuh dengan ya apa istilah kecemberutan, yang satu lagi berseri-seri, mana yang kita suka jemaah sekalian? Tentu yang berseri-seri jemaah sekalian. Ya, memberikan ketenangan, kita mau bicara juga enak, demikian. Masya Allah. Karena itu ini termasuk hal yang dianjurkan. Wa talaqah al-wajh. Ya, tentu tidak setiap saat seperti itu. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah beberapa keadaan beliau wajahnya tidak berseri-seri, tetapi menunjukkan apa? Kemarahan. Ya, misalnya ketika larangan-larangan Allah dilanggar, nah, itu wajah bukan berseri-seri. Di sini yang ditonjolkan apa? Ditampilkan wajah yang penuh dengan kemarahan. Ya, tentu tujuannya untuk bernahi mungkar. Ya, demikian. Jadi kita lihat akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat tepat di dalam setiap keadaannya. Demikian. Ya. Wal khuluqu yanqasim ila khuluqin hasan wa khuluqin sayyi. Ya, lalu kata beliau Syekh Abdul Razak hafizahullah, akhlak itu ada akhlak yang baik dan ada akhlak yang buruk. Ya, sifatnya baik, sifatnya buruk, ya, orang macam-macam. Ya, di sini akhlak terbagi menjadi dua. Fal khuluqul hasan huwa tahalli bil fadail. Ya, fal khuluqul hasan huwa tahalli bil fadail. Jadi akhlak yang baik itu adalah menghiasi diri dengan fadilah atau keutamaan-keutamaan. Bil ittisafi biha wa mulazamatiha, ya, dengan mensifati diri dengannya dan memulazamainya, mengistiqomahi sifat-sifat tersebut pada diri kita, membiasakan sifat-sifat yang baik tersebut pada diri kita. Wa hamlin nafs 'alal indibat bidawabitiha wa takhalli 'anir radha'il. Ya, jadi berusaha membawa ya diri kita, jiwa kita untuk tetap di atas akhlak yang baik tersebut dan membersihkan diri dari hal-hal yang sifatnya radha'il, hal-hal yang sifatnya tercela. Ya, karena itu akhlak itu bisa bisa dibiasakan. Ya, jadi jangan merasa aku dari lahir seperti ini, sifatku memang buruk seperti ini, jangan. Ya, harus dibiasakan. Ya, ada orang itu yang sifat aslinya itu kikir. Apa bisa menjadi dermawan? Ya, tentu bisa jemaah sekalian, diupayakan, hendaknya dia mempelajari ya fadilah-fadilah dari berderma dan seterusnya. Ada seseorang yang sifatnya misalnya penakut, maka hendaknya dia merubah dirinya menjadi pemberani. Dia melihat sirah nabawiyah, bagaimana keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang sifatnya gampang marah. Ya, bagaimana cara merubahnya? Tentu dengan melihat uswatun hasanah bagi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata marah itu ada yang baik, ada yang tercela. Ternyata di antara obatnya marah itu membaca ta'awudz ketika marah dan seterusnya. Dari situ dia akan tertarik untuk mengikuti contoh yang terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata marah itu bisa membawa banyak penyakit, bisa membuat jiwa tidak tenang dan seterusnya. Demikian. Fala tajid fil Qur'anil Karim, ya, ada yang terlewat, wa khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa akmal al khuluq, ya, wa ahsanuhu wa atyabuh, ya, dan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak yang paling sempurna, ya, paling baik, wa atyabuhu, dan paling thayyib, ya, sama dengan ahsan, paling baik, ya, wa atyab, dan paling thayyib. Ini akhlak siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga ketika ya Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dijawab kana khuluquhul Quran. Ya, adalah akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an. Ya, seakan-akan ya
Dijelaskan bahwasanya segala kebaikan yang dalam Al-Quran itu Nabi SAW melaksanakannya, dan segala keburukan yang Al-Quran menyuruh kita meninggalkannya, Nabi SAW orang yang pertama kali meninggalkannya. Ya. Fala tajid fil Quran al-Karim min khuluqin wa adab wa muamalatin wa da'watin li fadilah wa nahyin an radilah illa wa nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam muttasifun bidzalik atammal ittisaf wa akmalah. Ya, sehingga engkau dapati dalam Al-Quran tidak ada di dalamnya akhlak maupun adab maupun muamalah, ya, dan seruan menuju keutamaan, larangan dari kemungkaran atau keburukan, kecuali Nabi SAW adalah seorang manusia yang memiliki sifat tersebut dengan sesempurna-sempurnanya sifat. Ya, karena itu Allah SWT tentu memilih dari manusia itu orang yang terbaik yang dijadikan sebagai para nabi, para rasul, orang-orang pilihan coba sekalian, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi beliau menyeru kepada kebaikan, beliau orang yang pertama kali melakukannya. Apa misalnya? Misalnya beliau menyeru salat tahajud, beliau orang yang pertama kali melakukannya, dan beliau orang yang sangat memberatkan diri beliau dengan tahajud tersebut. Beliau memotivasi kita untuk berinfak, beliau orang yang pertama kali berinfak, dan beliau orang yang sangat dermawan terutama di bulan apa? Ramadan. Nah, Masya Allah. Wa qad jaa'a anhu sallallahu alaihi wasallam ahadits katsirah fil hathi ala makarimil akhlaq. Ya, dan sungguh ya telah datang hadis-hadis yang banyak sekali yang memotivasi untuk akhlak-akhlak yang mulia, seruan untuk menuju akhlak yang mulia tersebut dan keutamaannya. Wa 'azimi thawabiha 'indallahi subhanahu wa ta'ala, dan besarnya ya pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata pahala itu tidak hanya dengan ibadah yang mahdoh semata, tetapi ada nilai pahala yang bisa dihasilkan dari sesuatu yang sifatnya ghairu mahdoh. Ya, jadi dengan sholat kita kepingin pahala, dengan puasa kita kepingin pahala, dengan zakat, haji dan sebagainya kita kepingin mendapat pahala. Ternyata ada di antara amal-amal tersebut yang sifatnya berpahala juga kalau kita mengikuti tuntunan Nabi SAW, kita ikhlas dalam melakukannya. Salah satu di antaranya akhlak, ya, akhlak yang baik. Jadi ternyata akhlak ini bukan sopan santun biasa. Ternyata di sini ada nilai pahalanya kalau diniatkan mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Gitu aja mas kalian ya. Ya, bahkan ini termasuk yang memberatkan timbangan. Ya, nanti di hari kiamat termasuk diantaranya akhlak yang baik. Ya, tentu tidak akhlak saja. Saya tak akhlak saja, ini saya nggak perlu, tidak. Ini adalah penunjangnya, pelengkapnya, penyempurnanya. Al-akhlak al-karimah. Ya, jadi akidah, ya, tauhid, keimanan, landasannya, kemudian amal soleh, buah-buahnya, lah penyempurna itu semua adalah al-akhlak al-karimah. Ya, bagaimana hadisnya? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Ya. Kemudian terkumpulnya hal tersebut fi arba'ati ahadits, ya. Terkumpulnya dorongan motivasi untuk akhlak yang baik, seruan padanya, keutamaannya, pahalanya terkumpul pada 4 hadis kata beliau. Man hafidhaha, barang siapa yang menghafalnya, memeliharanya, wa haqqaqaha jama'a usul al-akhlaq wal adab, maka dia telah mengumpulkan ya pokok-pokok dari akhlak dan pokok-pokok dari adab. Apa 4 hadis itu? Hadis yang pertama adalah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, ya, maka hendaknya dia berkata yang baik, aw liyasmut, maka hendaknya dia diam. Ya. Jadi kalau ada sesuatu yang baik katakan, kalau itu sesuatu yang tidak baik diamlah. Sesuatu yang tidak bermanfaat lebih baik diam. Falyaqul khairan aw liyasmut. Ini pokok yang pertama yang bisa kita jadikan sebagai pegangan di dalam masalah al-akhlaq al-karimah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut.
Ya, dan lisan jamaah sekalian ini memang bisa mengantarkan seseorang ke surga, sebaliknya bisa mengantarkan seseorang ke neraka. Siapa yang bisa berikan contoh ya lisan yang bisa menyampaikan ke neraka jamaah sekalian? Apa misalnya? Ya, ghibah, benar sekali. Ya, ghibah ini termasuk salah satu dosa besar, termasuk juga namimah dan sebagainya. Ada kisah di antara di zaman dahulu dua orang yang ya bersaudara, yang satunya suka ibadah, yang satunya suka bermaksiat. Ya, lalu yang suka ibadah ini nasihati, ya ayo tobat, ayo istighfar. Nah, yang saudaranya ahli maksiat nggak mau. Terus demikian sampai satu saat ya rupanya bosan yang memberikan nasihat. Akhirnya dia mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Ya, hanya satu kalimat, ya kurang dari 5 detik mengucapkannya, ternyata kalimat itu mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya yang ahli ibadah amalnya dihapuskan, yang ahli maksiat dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu kalimat. Nah, jadi hati-hati ya. Ini pegangannya, fal yakul khairan aw liyasmut. Ya, termasuk di dalam ucapan di sini adalah tulisan. Ya, kita menulis sesuatu harus kita fikirkan terlebih dahulu baik atau tidaknya, manfaat atau tidaknya. Ya, terutama di zaman media sosial. Jamaah sekalian, di zaman ini pertimbangan dahulu ya manfaat tidaknya, benar atau tidaknya. Ya, kalau itu baik katakan ya, maka ini insya Allah akan mendatangkan kemaslahatan, kemanfaatan bagi kita di akhirat, di dunia maupun akhirat. Ya, Masya Allah, kalau masalah diam ini saya jadi ingat Ustadz Rahmat Arifin ya. Saya pernah ngaji ke beliau. Beliau mudir di pondok pesantren di Wajak itu ya. Beliau sudah wafat, Allah yarham. Dan luar biasa beliau. Jadi kalau nggak perlu itu beliau diam ya sekalian. Jadi kalau kita bertamu ke rumahnya itu sungkan sendiri. Ya, jadi kalau kita nggak berbicara sesuatu ya beliau diam. Ada sesuatu baru ditanggapi gitu ya. Mungkin beliau saking hati-hatinya ya. Tapi kalau waktunya ngajar ya menyampaikan. Waktunya pelajaran bahasa Arab ya menyampaikan. Waktunya ngaji Subulus Salam ya tafsir juga beliau yang menyampaikan. Jadi beliau rupanya menerapkan hadis ini ya, kapan waktunya berbicara, kapan waktunya diam. Ya, Abu Bakar radhiyallahu an pernah memegang lisannya sendiri dan mengatakan, ini yang menjerumuskanku ke dalam al-mahalik, ke dalam kebinasaan. Ya, dia menasihati dirinya sendiri Abu Bakar radhiyallahu an, inilah yang menjerumuskanku ke dalam kebinasaan. Maka dari itu saya menasihati terutama diri saya sendiri ya, agar kita berhati-hati dari lisan. Ya, gunakan untuk yang baik-baik ya, untuk membaca Al-Qur'an ya dengan lisan, dengan zikrullah dengan lisan. Ya, memberikan nasihat dengan lisan, menyampaikan kepada istri, kepada anak sesuatu yang baik dengan lisan. Ya, maka gunakan untuk yang baik, insyaallah dapat maslahatnya. Yang kedua, ats-tsani, hadis yang kedua yang menjadi pegangan kata beliau, ya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, ya hadisnya Ali bin Al-Husain bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Ya, sesungguhnya termasuk di antara kebagusan keislaman seseorang tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Ini luar biasa ini, satu kalimat tetapi kalau kita menerapkannya jamaah sekalian, waktu-waktu kita itu bermanfaat. Ya, kelihatannya satu kalimat ya, tetapi penerapannya luar biasa dalam hidup. Termasuk kebagusan Islamnya seseorang, dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Ya, jadi kembalikan kepada kita. Kita lihat dalam kacamata ilmu agama ini bermanfaat atau tidak. Ya, kalau tidak bermanfaat tinggalkan. Meskipun mungkin hal itu bukan sesuatu yang sifatnya dosa secara langsung, tapi bisa mengurangi waktu kita, tinggalkan. Gitu ya. Ya, kalau itu sifatnya kebaikan, ada manfaatnya untuk dunia atau akhirat kita, maka kerjakan. Ya, kan gitu ya. Jadi sifatnya keduniaan atau akhirat yang sifatnya memberikan maslahat bagi kita, ya, dalam pandangan agama, maka ini lakukan. Yang tidak bermanfaat tinggalkan. Ya, betapa banyak hal-hal yang
menyimpangkan ya atau mengurangi ya umur kita jamaah sekalian dari hal-hal yang tidak bermanfaat, terutama di zaman yang sangat canggih ini ya, zaman teknologi ya, semua serba difasilitasi, semua serba ada. Ini kalau kita tidak pandai-pandai mengatur waktu kita akan hilang gitu ya. Waktu kita akan berkurang. Ya, beda dengan zaman dahulu ya, zaman dahulu godaannya tidak banyak. Ya, sehingga ya orang begitu mudah memanfaatkan waktunya. Ya, jadi dia sholat, ya bekerja, sekolah, pulang ke rumah, ya ketemu dengan orang tuanya, ketemu dengan Al-Quran, ketemu dengan buku, ya demikian saja kehidupannya. Ya tidak banyak sarana-sarana yang bisa menyimpangkannya dari tujuan hidup sebenarnya. Ya, karena itu manfaatkan teknologi media untuk yang baik-baik. Baik. Ya, apa misalnya ya? Misalnya berita. Ya, berita itu sesuatu yang bermanfaat. Tetapi jangan kita habiskan seluruh waktu kita untuk berita. Ya, saya tak ngecek semua ini ya, WA di grup saya harus baca semua, tidak harus. Ya, kita tidak dituntut untuk itu, tapi tetap kita perlu berita. Saya lupa pernah saya jelaskan atau tidak. Ada 3 golongan dalam hal ini. Orang yang ya mengisi seluruh waktunya untuk berita, ini tentu tidak baik karena waktunya akan tersita ke situ. Ada golongan yang kedua sama sekali nggak mau berita, ini juga keliru. Nah, nanti ada apa-apa dia nggak tahu. Nah, yang betul adalah yang ketiga, dia pertengahan. Ya, sesekali dia tahu berita, tetapi waktunya tidak semuanya ke situ. Ya, sesekali perlu tahu, karena berita itu akan berulang. Ya, ada yang benar, ada yang tidak, ada yang macam-macam. Sesekali perlu, ya, dan jangan fokus ke sana. Nah, ya, atau yang sifatnya obrolan dan sebagainya. Ya, ini juga kita berhati-hati coba. Jadi seperlunya jangan sampai ya waktu-waktu kita banyak tersita ke sana. Demikian. Ya, tarkuhuma la yakni. Ya, kalau untuk dunia anak-anak kita, generasi muda kita, maka kita juga harus menyampaikan, ya, membina mereka. Jangan sampai waktu-waktu mereka banyak tersita ke mainan gitu ya. Jadi jam-jaman yang main game dan sebagainya, ini eman. Ya, semestinya waktunya mereka itu kuat-kuatnya menghafal, akhirnya dimakan ya oleh media-media tersebut, permainan-permainan tersebut, sehingga ketika diajak untuk menghafal Quran dan sebagainya tidak tertarik. Kan itu semua menyuguhkan sesuatu yang instan jamaah sekalian ya, demikian. Nah, ini tugas kita ya, para orang tua juga para pendidik ya, demikian. Watsalits, yang ketiga jamaah sekalian ya, sebuah hadis Nabi SAW riwayat Imam Bukhari, ada seorang yang datang kepada Nabi SAW, lalu dia mengatakan, "Ausini ya Rasul SAW, berilah aku wasiat." Ya, ternyata Nabi SAW menjawab hanya dengan 2 kata, la taghdab, janganlah engkau marah. Lalu dia merasa belum puas, ya kok hanya itu nasihatnya. Maka dia mengulangi lagi, ausini, berilah aku nasihat ya Rasul. Maka beliau tetap menjawab, la taghdab, janganlah engkau marah. Berilah aku wasiat ya Rasul, la taghdab, ya berkali-kali, janganlah engkau marah. Ya, sepertinya Nabi SAW mengetahui dalam diri orang tersebut sifat apa, mudah marah. Ya, betapa banyak kemarahan ini membuat hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, hancurnya rumah tangga, ya, berperangnya satu negeri dengan negeri yang lain, ya, kemudian nyawa melayang dan sebagainya dengan sebab apa? Kemarahan yang tidak pada tempatnya. Ya, sehingga kita perlu ya hati-hati dalam masalah ini. Marahnya baik atau tidak? Ya, jadi marah yang baik kapan? Marah ketika nahi mungkar. Ya, marah ketika apa? Nahi mungkar. Tentu dengan cara yang dicontohkan Nabi SAW. Misalnya apa jemaah sekalian? Ya, misalnya anak tidak mau sholat. Nah, itu ya, usia 10 tahun. Ya, itu kita kalau nggak marah ya keliru. Ya harus marah. Ya, daripada anak kita besar nanti meninggalnya masuk neraka, lebih baik kita marahi. Ya, dengan marah yang baik, bahkan boleh memukul. Ya, tentu dengan pukulan yang tidak melukai. Kalau usia berapa? 10 tahun. Ya, demikian. Ya, kalau sudah sholat ya alhamdulillah, ya kita berikan sugesti, motivasi dan seterusnya. Ya. Atau sesuatu pelanggaran yang lain, ya misalnya larangan-larangan Allah dilanggar, maka di situ ditekankan untuk marah. Ya, tetapi marah karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian.
Ya. Ya, karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita perhatikan riwayat-riwayat bagaimana beliau ketika khutbah Jumat itu seperti apa? Seperti panglima di medan perang. Ya, karena khawatirnya umatnya akan terjerumus ke dalam kebinasaan, ke dalam neraka, beliau mewanti-wanti. Ya, itu memang saat-saatnya untuk bernada tinggi sama sekalian. Nada beliau tinggi dan beliau seperti panglima, Masya Allah. Masya Allah. Ya, la taghdab, ya, janganlah engkau marah, Masya Allah. Kemudian yang keempat, warabi ma rawahu syaikhan min hadithi Anas, ya, riwayat Bukhari Muslim dari hadits Anas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian, ya, maksudnya tidaklah beriman kalian, ya, maksudnya tidaklah sempurna iman kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini Masya Allah, ini luar biasa ya, kalau kita mampu mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Ya, contoh yang terbaik dalam hal ini misalnya bagaimana cintanya para sahabat kepada para sahabat yang lainnya. Apa misalnya jemaah sekalian? Misalnya bagaimana peristiwa dipersaudarakannya kaum muhajirin dengan Ansor. Nah, di situ kita perhatikan, ya, luar biasanya sambutannya orang-orang Ansor. Padahal yang datang ini bukan saudaranya, bukan siapa, ya, orang lain, tetapi disatukan dengan apa? Agama, disatukan dengan akidah. Ya, Sa'ad bin Rabi radhiyallahu an, orang Ansor, menyambut Abdurrahman bin Auf, seorang muhajir, dipersaudarakan. Ya, Salman Al-Farisi dipersaudarakan dengan Abu Darda. Ya, ketika Sa'ad bin Rabi dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf, kebetulan Sa'ad bin Rabi'nya orang yang berada, orang yang kaya raya. Ya, lalu dia bilang kepada Abdurrahman yang gak bawa apa-apa dari Mekah. Ya, orang muhajir itu kan meninggalkan keluarga, meninggalkan harta. Ya, kata Sa'ad bin Rabi, wahai saudaraku, ya, maknanya demikian ya, hartaku banyak, ya, aku akan bagi setengah, silakan kau ambil setengahnya. Masya Allah, Anda tuh tidak zaman sekarang sama sekali. Ya. Nah, ternyata Abdurrahman bin Auf tidak memanfaatkan kesempatan. Ya, mungkin kalau kita di posisinya Abdurrahman bin Auf, ya alhamdulillah, Masya Allah gitu ya. Tapi beliau tidak. Kata Abdurrahman apa? Jazakallahu khairan. Ya, tahanlah hartamu. Ya, simpan hartamu untuk dirimu dan keluargamu. Tunjukkan saja di mana letaknya pasar. Ya, akhirnya diantar ke pasar, tidak membawa sedikit pun. Ya, Abdurrahman tidak mengatakan kepada Sa'ad, wis aku tak pinjam dulu. Tidak mengatakan demikian. Berangkat ke pasar tanpa membawa modal sedinar pun, tidak pula sedirham pun. Ya, akhirnya berdagang di sana dengan cara yang halal. Kemudian Allah SWT berkahi dan Allah jadikan beliau salah satu sahabat terkaya. Ya, sampai beliau memiliki, ya, beberapa istri, 4 istri, Masya Allah, masing-masing itu warisannya begitu banyak. Dan termasuk salah satu sahabat terkaya. Ini siapa? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ya, luar biasa ya. Nah, cintanya Sa'ad bin Rabi kepada saudaranya tersebut didukung oleh apa jemaah sekalian? Ya, tentu dimotivasi oleh hadis ini. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nah, ini tentu tingkatan yang luar biasa ya jemaah sekalian. Ya, biasanya orang itu kan cinta kepada siapa? Kepada dirinya sendiri. Ya, cinta kepada dirinya sendiri dan keluarganya. Ini disuruh mencintai orang lain. Bukan karena apa-apa, karena diikat oleh akidah, diikat oleh agama. Ya, jadi kita mencintai orang lain itu bukan semuanya. Ya, ini hanya untuk orang yang beriman. Ya, kalau untuk orang yang tidak beriman, kita tidak boleh mencintai. Tetapi tetap boleh bermuamalah. Ya, berdagang dengan orang yang di luar Islam tetap boleh. Ya, tetapi kita tidak boleh mencintai, apalagi mengidolakan. Ya, tapi kalau sesama orang yang beriman, kita diminta untuk mencintainya karena dia orang yang beriman. Kan gitu ya, tidak memandang rasnya, tidak memandang dari suku apa. Kalau dia beriman, mengucap 2 kalimat syahadat, maka dia saudara kita. Baik, 4 hadis ini kata Abu Muhammad bin Abi Zaid Al-Qayrawani, ya, kumpulan adab-adab kebaikan wa azimmatahu, ya, kumpulan adab-adab kebaikan, ya, tatafarra' min arba'ati ahadits, ya, kumpulan adab-adab yang baik dan kendalinya bercabang kepada 4 hadis tersebut. Ya,
Hadis yang pertama tadi, hadis yang kedua, hadis yang ketiga la taghdab, sama hadis yang keempat ini. Ya, ini kata beliau kumpulan masalah kebaikan, ya, bercabang ya kepada 4 hadis tersebut, berkumpul kepada 4 hadis tadi. Baik. Kita lanjutkan sedikit ya sama sekalian. Wa fil haditsil awal al-irsyad ila dhabtil lisan, ya. Di dalam hadis yang pertama di situ disebutkan petunjuk untuk menjaga lisan, ya. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, falyaqul khairan aw liyasmut. Bit tafakkur wat tadabbur fima sayaquluh, yaitu dengan memikirkan dan mentadaburi apa yang akan dia katakan. Ya, sebetulnya kuncinya di situ ya. Nah, itu yang tidak mudahnya di situ. Memikirkan, merenungkan apa yang mau dikatakan. Kenapa kok perlu dipikirkan? Karena apa yang diucapkan itu akan ada pertanggungjawabannya. Ya, daripada kesulitan nanti di akhirat, lebih baik kita memikirkan sebelum berkata. Ya, kalau baik ucapkan, kalau tidak baik ditahan. Tidak bermanfaat ditahan, baik diucapkan. Fa in kana fi khairan nataqa bihi, kalau itu kebaikan dia mengucapkannya. Wa in kana fi syarrun amsaka anhu, kalau itu keburukan maka dia menahan dirinya. Kemungkinan yang ketiga, wa in istabaha, kalau tersamarkan, ini baik apa enggak ya? Fala yadri khairun am syarrun, baik atau tidaknya, amsaka anhu, dia bersikap apa? Melepas atau menahan? Menahan. Enggak tahu baik atau tidak, menahan. Ya, demikian. Wa man lam yuhsin dhabt lisanih lam yakun min ahli husnil khuluq, ya. Barang siapa yang tidak piawai, tidak mampu menahan lisannya, maka dia tidak termasuk dari golongan orang-orang yang berakhlak baik. Ya, karena itu kalau kita melihat orang yang mudah berkata sesuatu yang tidak baik, mudah berkata yang keji, kebohongan dan sebagainya, ini pertanda orang tersebut tidak termasuk orang yang akhlaknya baik. Ya, langsung kelihatan ya dari bicara, dari ucapannya tersebut. Ya, kalau ucapannya ahlil khair, orang-orang yang baik, itu insya Allah kebaikan. Ya, dia menjaga diri dari sesuatu yang perkataan keji dan sebagainya. Ya. Kemudian wafithani, pada hadis yang kedua, al-irsyad ila tarkil fudul. Ya, pada hadis yang kedua, maka di situ ada petunjuk untuk meninggalkan hal-hal yang fudul, yang lebih, yang tidak penting, baik itu ucapan, wassama', pendengaran. Ya, tidak semua mesti kita dengar. Jadi dengarkan sesuatu yang baik-baik saja. Yang enggak bermanfaat tidak didengarkan. Ya, kenapa? Karena akan masuk ke dalam hati. Kan masuk ke telinga, masuk ke pikiran atau hati. Jadi lihat apakah ini bermanfaat atau tidak untuk didengarkan. Ya, termasuk di dalam ucapan. Yang ketiga nadhar. Ya, nadhar itu melihat. Ya, jadi meninggalkan sesuatu yang lebih dari melihat. Ya, karena itu kan kita dimotivasi untuk ghaddul basar, ya, menundukkan pandangan. Ya, tidak semua kita lihat. Ya, karena kalau kesemuanya kita lihat, di situ kita akan terjatuh kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua kita dengar, semua perkataan, kita akan terjatuh kepada keburukan, karena di situ ada ghibah dan sebagainya. Ya, baik. Ya, inilah fungsi agama, jemaah sekalian. Fungsi agama itu mengerim, ya, kita sebagai manusia, mengarahkan, menunjukkan kepada kebaikan. Insyaallah. Ya. Kemudian yang ketiga, al-irsyad ila dhabtin nafs, ya, petunjuk yang ketiga untuk menjaga diri dan bertindak berdasarkan gejolak jiwa. Ya, ini masalah yang tadi, la taghdab, ya, jadi mengekang diri, menjaga diri, ya, agar bertindak sesuai dengan hal yang baik dan tidak berdasarkan gejolak jiwa. Ya, ini salah satunya dilatih ketika berpuasa. Ya, seseorang dilatih supaya tidak mudah marah. Sampai kalau ada orang yang mengajaknya bertengkar, dia mengatakan apa? Inni soim, ya, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ya, jadi perlu latihan, ya, jemaah sekalian. Dan yang terakhir, ar-rabi, ya, ini faedah yang bisa diambil adalah al-irsyad, ya, petunjuk kepada salamati qalbil mukmin, selamatnya hati seorang mukmin kepada saudara-saudaranya seiman, sehingga tidak ada di dalam hati orang mukmin tersebut ghillun, rasa kebencian, wala hiqdun, rasa hasad atau dengki. Demikian pula hal-hal lainnya
yang merupakan penyakit-penyakit hati. Ya, sehingga dimotivasi untuk apa? Mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ya, bagaimana caranya jemaah sekalian? Ya, diantaranya dengan mengingat hadis ini. Oh, saya disuruh untuk mencintai saudaraku seperti halnya aku mencintai diriku sendiri. Di situ ada pahalanya. Ya, sebaliknya kalau kita menaruh rasa kebencian, kemudian juga iri hati, dengki dan sebagainya kepada saudara kita, maka di situ kita berdosa. Ya, jadi memang di sini hawa nafsu dipertaruhkan, dihilangkan, dalam artian disisihkan dan kita disuruh untuk mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Ya, kalau kita mau, maka di situ kita mendapatkan keridhaan Allah dan pahala darinya. Ya, apakah mungkin jemaah sekalian? Insya Allah. Ya, misalnya kalau saudara kita dapat kenikmatan atau dalam konteks bermasyarakat, tetangga kita misalnya beli sesuatu yang baru. Ya, bagaimana caranya kita supaya tidak punya rasa kedengkian, iri dan sebagainya? Ya, hendaknya kita yakin bahwasanya ini adalah nikmat saudaraku yang memberikan anugerah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya Allah suatu saat aku diberikan hal yang sama atau lebih baik dari itu. Ya, dengan hal tersebut insya Allah seseorang akan lapang hatinya, lapang jiwanya, dan dia tidak akan memiliki ya perasaan kebencian, kedengkian atau hasad kepada saudaranya sendiri yang seiman. Nah, kita cukupkan ya sampai di sini dari muqaddimah Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Insyaallah pertemuan mendatang kita masuk kepada riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Wallahu taala a'lam bisawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat dan semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan untuk memiliki al-akhlak yang baik dan dijauhkan dari akhlak-akhlak yang tercela. Di sini pentingnya nasihat jemaah sekalian antara sesama kaum muslimin, ada sesuatu yang kurang dari diri orang lain, nasihati. Ya, jangan disebarkan. Ya, kita tahu aib saudara kita, ya kita bicara empat mata, sampaikan dengan yang baik. Karena kalau kita sebarkan, ini akan membuka aibnya, dia juga merasa malu untuk mengubah dirinya. Ya, jadi termasuk hak saudara kita nasihat, saling memberikan nasihat. Ya, tidak ada yang sempurna. Mesti kita pun memiliki kekurangan. Ya, saya mesti ada kekurangan di sana sini, pasti ada kekurangan. Biasanya yang melihat kekurangan itu orang lain. Ya, mungkin saya kurang tahu tentang kekurangan saya. Ada orang tahu, lalu dia mengatakan, ya kekurangan antum demikian. Lalu kita bilang apa? Jazakallahu khairan. Ya, jadi teman yang baik itu yang mau mengingatkan kekurangan kita dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang baik, dan dengan itu kita akan terselamatkan. Ya, ibaratnya kita jalan, ada lubang lalu terjatuh, lalu ada orang lewat, lalu dia menolong kita. Nah, itu dia orang yang baik atau tidak? Orang yang baik. Kalau dia nggak mau nolong, dia terus, itu bukan orang yang baik. Jadi di sini hendaknya dia mengucap jazakallahu khairan, berterima kasih, dan orang yang menolong tadi hendaknya dia dengan ikhlas, ya menolong saudaranya, menasihati untuk kembalinya saudaranya ke jalan yang benar. Ya, baik. Kita cukupkan sampai di sini jemaah sekalian. Kita ucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.